Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Kali ini saya akan membahas tentang wound care atau perawatan luka. Tapi sebelum itu tolong dukung video ini dengan memberikan like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Untuk pembuka wound care, di sini saya membuat kata pengantar. Di sini adalah kulit ya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang kulit. Kulit itu merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Sini juga ada anatomi kulit. Kulit itu terdiri dari 3, epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Nah, di sini kita lihat ada folikel rambut, ya, ada batang rambut, kelenjar minyak, kelenjar limfa saraf, kemudian saraf, jaringan lemak, pembuluh vena, pembuluh arteri, dan kelenjar keringat. Masih membahas tentang anatomi kulit, ya. Tadi kita bahas bahwa kulit itu ada 3 lapis. Lapis pertama epidermis, ini paling atas dan tipis. Lapis kedua itu dermis, dalam dan tebal, terdiri atas rambut, kelenjar, pembuluh darah, dan saraf. Nah, yang ketiga adalah subkutan. Nah, dia ada juga ya, tapi bukan bagian kulit, tapi dia itu adalah otot ya. Keempat, walaupun kita bahas, tapi kita singgung di sini karena ada gambar aja otot, jadi saya tampilkan bahwa ini adalah otot. Untuk pertama yang akan kita bahas adalah pengertian luka. Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan yang disebabkan oleh berbagai hal. Nah, sebabnya bisa seperti trauma mekanik, termal atau radiasi, fisik, pembedahan, dan zat kimia. Untuk klasifikasi luka, di sini ada luka akut dan kronik. Luka akut adalah luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan tahap-tahap penyembuhan luka. Sementara untuk luka kronik adalah luka yang terjadi ketika penyembuhan luka tidak sesuai dengan proses penyembuhan luka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Luka akut di sini ada beberapa macam. Pertama adalah luka memar, ya, yang mana luka memar ini adalah luka yang disebabkan oleh benda atau pukulan tumpul. Luka lecet, kulit terkelupas karena benda keras dan kasar. Luka robek, luka karena goresan benda tidak terlalu tajam. Luka iris, luka karena irisan benda bertepi tajam. Kemudian luka tusuk, luka karena tusukan benda runcing. Kemudian luka tembak, luka karena peluru. Luka bakar akibat benda yang menghasilkan panas seperti air, panas, listrik, zat asam, dan basa kuat. Kemudian luka gigitan, ya, kalau luka gigitan ini bisa diakibatkan oleh gigitan manusia atau gigitan hewan rabies. Di sini ada gambaran ya jenis luka ya, ada intraabdominal injury, insisi, avulsion, dan sebagainya ya. Nah, untuk luka kronik ya, di sini luka yang mengalami kegagalan atau hambatan dalam proses penyembuhan akibat faktor endogen dan atau eksogen ya, karena atau eksternal. Luka kronik selalu terkontaminasi. Nah, di sini ada tahapan infeksi. Pertama kontaminasi terlebih dahulu, kemudian kolonisasi, kemudian terjadilah infeksi. Nah, untuk koloni kuman biasanya lebih dari 10.000 per gram jaringan. Nah, untuk stadium luka di sini ada 4 stadium ya. Pertama stadium 1 ya, kulit warna kemerahan, lapisan epidermis belum ada yang hilang. Stadium kedua, hilangnya lapisan epidermis sampai batas dermis paling atas. Nah, untuk stadium ketiga, rusaknya lapisan dermis bagian bawah hingga lapisan subkutannya, bisa dilihat dari gambarannya ya. Nah, untuk stadium keempat, rusaknya lapisan subkutan hingga tulang dan otot.
Nah, untuk perawatan luka atau wound care, ya, perawatan luka di sini adalah tindakan perawatan 3M, mencuci, membuang jaringan mati, serta membalut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian luka dan disesuaikan dengan kondisi luka saat itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah perawatan luka merupakan langkah penting yang menentukan tingkat kesembuhan luka. Nah, ada beberapa prinsip ketika kita melakukan perawatan luka. Pertama itu kita harus mengatasi atau menekan faktor kausatifnya, kemudian ya, harus mengontrol faktor penyembuhan luka atau support sistemik, kemudian memilih wound care dressing yang tepat. Yang keempat adalah merencanakan program perawatan luka selanjutnya. Nah, sebelumnya yang harus kita lakukan adalah pengkajian luka, ya. Dalam kita melakukan pengkajian, kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya, di mana lokasi luka tersebut, ya. Kemudian setelah kita mengetahui lokasinya, kemudian kita klasifikasi luka tersebut, ya, apakah luka akut atau luka kronik. Jika luka akut, ya silakan, tadi ada beberapa macam luka, ya, dan luka kronik juga kemudian diklasifikasikan dengan benar, ya, sehingga kita dapat melakukan perawatan dengan benar pula. Nah, langkah yang ketiga, pengkajian ketiga adalah measure. Nah, untuk measure di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, measure, ya, mengukur panjang, lebar, dan kedalaman luka. Kemudian eksudatnya, jumlah dan kualitas eksudat dan baunya luka. Kemudian ketiga adalah appearance, ya, permukaan luka seperti apa, kemudian jenis jaringannya bagaimana. Yang S-nya, swelling, adanya nyeri dan tingkat nyerinya itu berapa. Yang berikutnya adalah undermining, ya, ada atau tidaknya gua. Yang R-nya evaluasi pengetahuan untuk mengetahui adanya komplikasi dan perkembangan luka. Yang E-nya yang terakhir adalah edge, itu kondisi tepi luka dan kulit sekitarnya itu diperhatikan, ya, dilihat. Untuk pengukuran measure ini kita harus menggunakan alat, ya, itu penggaris disposable dan ketembat yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran atau pengkajian measure. Pertama itu measure, ya, itu kita mengukur atau pengukuran luka, kemudian kita ukur panjang, ya, secara vertikal, axis head itu, ya, antara jam 12 sampai jam 6, ya, itu dari kepala sampai kaki. Ukur luka panjangnya terlebih dahulu yang kita ukur, kemudian kita ukur lebarnya, baru kedalamannya, ya, seperti itu, ya, secara berurutan. Kemudian lebarnya, ya, kita ukur, ya, secara horizontal, ya, seperti halnya, ya, lurusnya itu jam 3 sampai jam 9. Selanjutnya pengukuran undermining dan tunneling, ya. Kalau untuk tunneling adalah merupakan saluran dari suatu luka yang menghubungkan subkutan atau otot yang ditekan-tekan seperti ini, ya. Kemudian ukur kedalaman dari epidermis yang utuh sampai bagian ke dalam dari luka. Nah, setelah itu diukur, ya, diukur. Kemudian kalau underminingnya, keluarnya ini adalah destruksi jaringan yang terjadi di bawah kulit. Jadi kita teka-teka, telusurin, ya, di bawah kulit itu searah jarum jam. Jadi
mengukurnya sesuai dengan arah jarum jam ya, berputar. Purulen ya, jadi kita lihat ya apakah ada seros, hemoseros atau purulen. Kemudian jumlah eksudatnya itu kita harus tahu kira-kira berapa. Kemudian baunya ya, tidak ada sedang atau menyengat gitu baunya ya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, tujuannya untuk mengetahui adanya tanda-tanda komplikasi dan monitor perkembangan untuk tercapainya tujuan. Dapat digunakan form perkembangan luka biasanya kalau dicatat perawatan. Yang terakhir adalah EKG kulit sekitar luka. Nah, kita perhatikan utuh, ekskorisasi atau abrasi, ada inflamasi, maserasi kulit basah sekali, warnanya putih, kemudian edema. Nah, di sini pengkajian luka ya, bisa dilihat untuk gambarnya yang nekrotik, short, kemudian infeksi, epitelisasi, dan yang bergranulasi ya. Jadi mulai dari yang granulasi hingga nekrotik sudah digambarkan seperti ini. Nah, jenis cairan luka ya, dalam perawatan luka kita harus mengetahui juga jenis cairannya ya. Karena ketika kita melakukan perawatan luka, biasanya luka itu mengeluarkan cairan. Nah, ini kita harus tahu nih jenis cairannya. Pertama, jenis cairan jernih atau serosa. Di sini berisi sel darah putih jernih untuk melawan kuman, bakteri, dan lain-lainnya. Kemudian ada cairan puluren, yaitu berwarna hijau, kuning, sel darah putih, dan kuman, bakteri, dan lain-lainnya ya, berada di cairan puluren. Kemudian cairan merah gelap atau terang, sphingomyelin ya, menandakan perdarahan segar. Yang berikutnya adalah cairan jernih ditambah sedikit darah, terdapat insisi bedah. Nah, serosanguinosa berisi sel darah merah. Yang berikutnya adalah purosanguinosa, ini adalah nanah dan darah ya, berisi sel darah putih, jaringan mati, dan lain-lainnya. Nah, untuk proses penyembuhan luka, sini ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase inflamasi, itu biasanya 2-5 hari ya. Kemudian perdarahan, penyempitan aliran darah ya. Kemudian berikutnya adalah fase proliferasi, ini ada fase yang kedua. Nah, ini biasanya 5 hari hingga 3 minggu, terbentuk serat-serat putih pembuluh darah baru pada daerah luka. Nah, yang ketiga adalah fase maturasi atau remodeling. Nah, di sini terbentuk jaringan baru, biasanya itu terjadi di hari ke-21 berakhir 1-2 tahun. Nah, di sini juga kita perlu tahu warna-warna dasar luka. Di sini ada warna dasar luka kuning ya. Di sini adalah permukaan dasar luka berwarna kuning, kuning kecoklatan, kuning kehijauan, atau kuning pucat yang merupakan tanda adanya jaringan fibros atau slug avaskular ya, yang lembab, jaringan nekrotiknya lembab. Kemudian warna dasar luka hitam adalah permukaan dasar luka berwarna hitam, hitam kecoklatan, atau hitam kehijauan yang merupakan tanda adanya nekrosis jaringan atau avaskular ya, lembab dan kering. Nah, yang berikutnya adalah warna dasar luka merah, adalah permukaan dasar luka warna merah, terang, dan lembab yang merupakan tanda bahwa luka dalam proses pertumbuhan jaringan granulasi dan vaskularisasi baik dan mudah berdarah. Nah, tujuan perawatan luka pertama bertujuan untuk memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada kliennya. Kedua, meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab atau moist. Ketiga, mengurangi resiko komplikasi. Yang keempat, membuang jaringan nekrotik. Yang kelima, mengurangi atau menghilangkan bau pada luka. Yang keenam, memberikan lingkungan lembab yang memfasilitasi autolytic debridement. Untuk indikasi perawatan luka, pertama, balutan basah
oleh eksudat atau eksudat merembes keluar dari tepi balutan sekunder atau secondary dressing. Yang kedua, warna dasar luka merah. Yang ketiga, warna dasar luka kuning atau hitam atau campuran keduanya. Yang keempat, luka berbau atau malodor. Nah, persiapan alat ya sebelum kita melakukan perawatan luka itu bak instrumen steril ya yang berisi 1 buah gunting jaringan tajam, 1 buah pinset anatomi, 1 buah pinset kirurgis. Nah, korentang jaringan dan korentang 1 set ya nirbecken atau nirbecken yang berisi larutan desinfektan 1 buah. Kemudian gloves atau sarung tangan sesuai ukuran 2 pasang. Normal saline atau NaCl 0,9% 500 ml dalam botol. Kemudian topikal terapi sesuai kondisi lukanya. Nah, biasanya digunakan hidrogen gel atau salep luka. Nah, ketujuh, pembalut atau dressing luka, absorbent dressing sesuai dengan kondisi. Transparan film dressing, kasa untuk luka granulasi biasanya disiapkan kalsium alginat. Nah, underpaint, sabun cuci luka ya untuk mencuci bagian pinggir luka, kemudian perekat balutan non woven, hipapik atau microform dan lain-lain. Gunting perban 1 buah. Kemudian kantung sampah medis, penggaris luka, dan katembat. Di sini tidak tulis katembat ya, katembat. Nah, untuk persiapan pasien dan lingkungan, yang pertama kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian kita memperkenalkan diri kita, kemudian kita memvalidasi nama dan tanggal lahir pasien, kemudian kita menjelaskan prosedur serta tujuan tentang tindakan perawatan luka yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarganya jika keadaan memungkinkan. Kelima, kemudian kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, menjaga rahasia atau privasi dengan memasang skater atau menutup tirai jendela atau pintu kamar pasiennya. Ketujuh, melakukan komunikasi sebelum, selama, dan sesudah tindakan. Nah, ini tahapan prosedur ya, kita masuk ke tahapan prosedur. Pertama, kita harus periksa program perawatan luka atau penggantian balutan yang direkomendasikan ya. Takutnya salah ya, ternyata tidak ada rekomendasi. Jadi harus tetap kita cek ya luka catatan perawatan pasien. Kemudian bawa peralatan ke dekat klien. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum memulai tindakan. Keempat, kemudian letakkan underpad di bawah area luka. Kemudian kita mengatur posisi klien sesuai lokasi luka dan memudahkan prosedur perawatan. Yang keenam, kita tempatkan kantung sampah di dekat area kerja kita untuk memudahkan kita ketika kita membuang kasah yang kotor ya. Kemudian cuci tangan secara medikal, aseptis atau prosedural, pakai short atau gaun atau apron dan gloves pada kedua tangan. Kemudian kita usapkan alkohol 70% atau adhesif Renvet pada plaster balutan yang menempel di kulit pasien. Dan lepaskan atau angkat perekat balutan secara hati-hati. Kemudian kita basahi kasa atau balutan primer dengan normal saline bila kasa lengket di dasar luka. Kemudian yang ke-12, kita buang kasa pembalut luka ke dalam kantong sampah. Kemudian lepaskan gloves kita ya. Jika kotor ya kita buang, kemudian kita masukkan ke dalam kantong sampah, kemudian kenakan kolpes baru yang bersih. Bila luka dengan kemudian kita bilas luka dengan NaCl 0,9% dan kita gosok jaringan nekrosis secara lembut dengan ujung jari sampai bersih dengan menggunakan sabun cuci luka. Kemudian kita keringkan luka dengan cara ditekan ringan dan lembut ya, bukan digosok. Kemudian menggunakan kasa. Kemudian kita kaji jumlah, jenis, viskositas dan bau eksudat ya. Nah, warna dasar luka, ukuran luka, jaringan granulasi, fibrosis dan
tanda infeksi ya, measurnya kita uji. Kemudian kita membersihkan kulit sekitar luka sampai radius kurang lebih 5 cm dari tepi luka dengan kas alkohol 70% jika tidak ada maserasi. Berikutnya adalah jika ada luka granulasi ya, jika misalnya lukanya itu bergranulasi, nah kita aplikasikan balutan penyerapan eksudat atau kalsium arginate di permukaan lukanya. Tapi jika lukanya nekrotik, lembab, nah kita harus kaji luka tentang ukuran panjang, lebar, kedalaman, dan sentimeternya ya, measurenya kita lakukan. Kemudian bau eksudat, warna dasar debris, dan tanda infeksi. Nah, kita lakukan debridement tajam ya, CSWD untuk melepas dan membuang jaringan nekrotik jika jaringan nekrotik telah lepas dari dasar luka dengan gunting tajam dan pinset. Bila dengan kemudian kita bilas dengan NaCl 0,9% dan kita keringkan dengan kasar. Nah, kita aplikasikan antibiotik topikal metronidazole powder jika perlu dan gel di permukaan luka secara merata. Jika ada rongga dalam atau goa, isi rongga dengan gel sampai setengah ke dalamnya. Nah, kemudian kita tutup gel dengan balutan penyerap eksudat sebagai primary dressing. Nah, berikut adalah kita tutup balutan dengan transfer film dressing ya. Tepi pembalut melingkupi 3-4 cm dari tepi luka atau tutup dengan beberapa lapis kasa dan tutup seluruh permukaan kasa dengan plester non woven ya, misalnya hipapik. Yang berikutnya, letakkan instrumen yang telah dipakai dan kotor di dalam kom berisi larutan desinfektan. Kemudian rapikan klien dan angkat underpad, kemudian membaca hamdalah, mencuci peralatan kotor dan merapikan kembali tempatnya semula. Kemudian kita lepas gloves bagian dalam di luar, buang ke kantong sampah ya, lepaskan gaun atau apron ya secara terbalik juga. Kemudian cuci tangan secara medical asepsis atau prosedural. Kemudian dicat tentang penggantian balutan luka, kemudian penampilan ukuran luka dan eksudatnya. Nah, ya, ini adalah sumber rujukan yang digunakan ya. Siapa tahu teman-teman mencari referensi lebih aktif, silahkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, jika saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena saya bukanlah orang yang sempurna ya. Manusia selalu ada kekurangannya, kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Semoga video ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.